Sejarah Monumen Tugu Palagan Desa Blik. Agresi Belanda kedua tahun 1947. Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, yang mana pada saat itu juga penduduk Jepang telah diakhiri dikarenakan adanya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika dan sekutunya. Sehingga pimpinan kerajaan Jepang memerintahkan pasukan Jepang yang ada di Indonesia untuk kembali dan ditarik ke negaranya. Pada saat itu juga bangsa Belanda merasakan adanya peluang. Setelah Indonesia merdeka, bukan berarti lepas dari semua peristiwa, tetapi masih ada tekanan-tekanan yang imperialisme berdemi peristiwa masih saja terjadi. Terbukti pada tahun 1947, Belanda mengadakan agresi militernya yang kedua. Pada agresi Belanda kedua, negara Belanda mengirimkan bala tentara di wilayah Indonesia yang dianggap memiliki nilai strategi. Mereka juga mengirimkan dukungan alat peralatan yang cukup canggih, baik sarana komunikasi maupun sarana transportasi dan persenjataan tempur. Seperti kendaraan angkutan personil yang berupa truk, jeep, dan juga kendaraan lapis baja, dan peralatan zeni, negara Belanda yang cukup modern. Di wilayah Jawa Tengah merupakan sentral perjuangan para pejuang dan elemen masyarakat untuk berusaha mengusir para penjajah, pada saat penduduk Jepang maupun Taklupu juga di Kabupaten Pemalang. Para tentara Belanda mengadakan invasinya sampai di wilayah kecamatan, dan setiap desa mereka mengadakan patroli. Pada tahun 1947, masyarakat di Kabupaten Pemalang, khususnya di Desa Blik, sudah mencium adanya tentara Belanda yang akan kembali untuk mengadakan di wilayah Blik. Blik merupakan bagian dari kecamatan wilayah Kabupaten Pemalang yang letaknya di bagian selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga. Bentuk geografi dari Desa Blik adalah perbukitan, yang merupakan rangkaian pegunungan dari Gunung Berapi Slamet yang memiliki ketinggian berkisar 3.432 mdpl. Dengan berjalannya waktu, sampailah tentara Belanda di wilayah Desa Blik dan sekitarnya. Mereka melalui jalur utama, yaitu arah Randu Dongkal, melalui Belik menuju Banyumas. Setelah pasukan Belanda mengadakan konsolidasi dengan pasukan tetangga yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas, atas komando dari tentara BKR, rakyat Desa Belik dan sekitarnya bersama tentara BKR secara bersama-sama membuat rintangan jalur yang akan dilewati tentara Belanda dan kembali ke wilayah Pemalang, yaitu dengan membuat lubang di jalan dan merobohkan pohon-pohon besar yang berada di kanan kiri jalan. Dengan harapan para tentara Belanda tidak bisa kembali masuk, khususnya di Desa Belik dan ke wilayah Pemalang. Yang semula rombongan tentara Belanda dari Banyumas akan kembali ke Pemalang dengan pasukan seperti sedia kala. Namun, tentara Belanda mendengar bahwa di Desa Belik terdapat rintangan-rintangan pohon besar yang dirobohkan ke jalan, dan mereka tidak mungkin bisa menyingkirkan dengan tenaga manusia. Akhirnya, tentara Belanda kembali ke Kabupaten Banyumas, meminta bantuan tambahan pasukan yang berada di wilayah Banyumas untuk panser dan peralatan zeni dari Belanda untuk menyingkirkan pohon-pohon besar yang dijadikan rintangan itu.